Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dengan NIM 2204-2020. Di sini saya akan mempresentasikan laporan analisis kasus mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Ibu Arta Dini Akmal, SIP MAP. Di sini topik kasus yang kami ambil melalui berita terkini yaitu mengenai analisis pengambilan keputusan pemerintah dalam model implementasi koperasi desa atau kelurahan merah putih. Selanjutnya yaitu poin pertama yang mengenai ringkasan eksekutif. Jadi ringkasan eksekutif ini membahas mengenai abstrak yang dimana dalam kesimpulannya itu koperasi desa atau kelurahan merah putih ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa. Namun dalam pengimplementasian modelnya ia mengalami beberapa hambatan, yaitu dalam pembentukannya menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, potensi tumpang tindih dengan badan usaha milik desa atau BUMDes, selanjutnya itu serta risiko pembiayaan dan pengawasan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, model campuran yang paling cocok digunakan untuk alternatif keputusannya yaitu adalah model campuran berbasis kesiapan desa, karena model ini menjadi alternatif terbaik dilihat dari segi efektif, efisien, dan mampu mengendalikan resiko serta mendukung keberlanjutan program sesuai kondisi masing-masing desa. Selanjutnya yaitu deskripsi kasus. Balik lagi kepada ringkasan eksekutif tadi, bahwa koperasi desa atau kelurahan merah putih ini merupakan ide dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Nah, melalui pembentukan ini telah ditargetkan oleh pemerintah untuk membentuk 80.000 koperasi merah putih ini di setiap desa. Namun, pelaksanaannya itu menghadapi berbagai tantangan seperti tumbang tindih dengan keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, pemerintah perlu memilih alternatif kebijakan yang paling efektif, yaitu dengan melanjutkan program atau menerapkannya secara bertahap sesuai kesiapan desa, atau juga mengintegrasikannya dengan BUMDes agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kasus ini layak untuk ditelaah dalam pengambilan keputusannya, karena untuk melihat segi manfaatnya bagi masyarakat, apakah pembentukan dari koperasi desa atau kelurahan merah putih ini efektif, efisien, dan mampukah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun rumusan masalah yang kami ambil yaitu bagaimana seharusnya pemerintah ini mengambil keputusan dalam menentukan model implementasi koperasi desa atau kelurahan merah putih ini agar sesuai dengan tingkat kesiapan desa serta mampu mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi secara efektif dan berkelanjutan. Poin selanjutnya yaitu analisis fakta dan nilai. Di sini dapat kita ketahui beberapa fakta yang dimana harapan pemerintahnya itu menargetkan pembentukan sekitar 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih per tiap desa dalam waktu singkat. Namun hasil dari kajian Selios pada tahun 2025 menunjukkan masih adanya berbagai kendala, yaitu yang pertama rendahnya partisipasi anggota, yang kedua keterbatasan modal, yang ketiga ketergantungan pada pendanaan eksternal, yang keempat sosialisasi yang belum optimal, kelima kapasitas sumber daya manusia pengelola yang terbatas, dan yang keenam infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi masyarakat agar implementasi program ini berjalan efektif, berkelanjutan, dan mampu mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi desa. Adapun nilai yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan koperasi desa atau kelurahan merah putih ini itu meliputi kepentingan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu efisiensi dengan menghindari tumpang tindih dengan BUMDes, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program, dan keadilan sesuai dengan tingkat kesiapan setiap desa, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan dan pengelolaan koperasi. Selanjutnya yaitu alternatif keputusan. Di sini kami mengambil 3 alternatif keputusan. Yang pertama yaitu pembentukan koperasi di seluruh desa sesuai target nasional untuk mempercepat pemerataan ekonomi meskipun beresiko terjadi ketidaksiapan desa dan tumpang tindih dengan BUMDes.
Yang kedua itu pelaksanaan secara bertahap dengan memprioritaskan desa yang telah siap dari sisi kelembagaannya, sumber daya manusia, dan potensi ekonomi. Sementara desa yang belum siap akan mendapatkan pendampingan kembali. Yang ketiga yaitu integrasi dengan BUMDes yang sudah ada agar fungsinya itu saling melengkapi, menghindari duplikasi kelembagaan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran. Selanjutnya itu analisis teknik pengambilan keputusan. Yang pertama itu kriteria penilaian. Di sini dilihat dari beberapa. Yang pertama yaitu efektivitas, yaitu kemampuan mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi desa. Yang kedua efisiensi, yaitu penggunaan anggaran dan sumber daya secara optimal serta menghindari duplikasi kelembagaan. Yang ketiga itu risiko, yaitu potensi munculnya masalah seperti konflik, tumpang tindih, dan kegagalan pengelolaan. Yang keempat kelayakan implementasi, yaitu kesesuaian dengan kapasitas pemerintah, kesiapan desa, dan dukungan regulasi. Dan yang kelima itu keberlanjutan, yaitu kemampuan program berkembang dan tetap berjalan dalam jangka panjang. Selanjutnya itu alternatif keputusan yang dinilai ada 3, yaitu pembentukan koperasi baru di seluruh desa atau kelurahan sesuai target nasional. Yang kedua itu revitalisasi koperasi atau BUMDes yang sudah ada melalui penguatan dan pengembangan agar dapat menjalankan fungsi koperasi desa atau kelurahan merah putih. Dan yang ketiga itu model campuran berbasis kesiapan desa, yaitu membentuk koperasi baru, merevitalisasi koperasi atau BUMDes yang layak, serta memberikan pendampingan bagi desa yang belum siap. Adapun dari matriks keputusannya seperti pada digambar di samping, dilihat dari beberapa poin-poin itu. Nah, dari hasil analisis teknik pengambilan keputusan tersebut, itu berdasarkan matriks tadi, model campuran berbasis kesiapan desa memperoleh skor tertinggi yaitu 23, sehingga menjadi alternatif terbaik. Karena model ini dinilai paling efektif karena mampu menyeimbangkan percepatan program nasional dengan kondisi dan kesiapan masing-masing desa, sekaligus mendukung efektivitas, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan koperasi. Nah, dengan pendekatan ini, koperasi diharapkan tidak hanya memenuhi target pembentukan, tetapi juga berfungsi secara aktif, produktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Lalu, poin analisis resiko, kepemimpinan, dan konflik. Analisis resiko itu penting untuk mengidentifikasi faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan program koperasi desa atau kelurahan merah putih ini. Risiko utama yang dihadapi meliputi tumpang tindih fungsi dengan BUMDes, tingginya kebutuhan anggaran, keterbatasan kapasitas SDM, lemahnya tata kelola dan pengawasan, serta risiko sosial dan politik yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan memicu kritik terhadap kebijakan. Adapun analisis kepemimpinan dan konflik, program ini tuh menerapkan kepemimpinan top-down yang mempercepat pelaksanaan tetapi berpotensi mengabaikan kesiapan dan kondisi setiap desa. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang lebih adaptif dan partisipatif, yang dimana potensi konflik yang muncul meliputi konflik kelembagaan antara koperasi dan BUMDes, konflik kepentingan ini dalam pengelolaan koperasi, serta perbedaan prioritas antara pemerintah pusat dan daerah. Keberhasilan program bergantung pada kemampuan pemimpin dan dalam mengelola berbagai kepentingan untuk menyelesaikan konflik selama implementasi. Selanjutnya itu rekomendasi keputusan. Pemerintah disarankan menerapkan model campuran berbasis kesiapan desa, yaitu dengan merevitalisasi koperasi atau BUMDes yang sudah aktif, membentuk koperasi baru pada desa yang belum memiliki lembaga ekonomi memadai, serta memberikan pendampingan bagi desa yang belum siap. Selain itu juga perlu adanya pembagian fungsi yang jelas, penguatan pengawasan dan pelibatan masyarakat agar program berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masing-masing desa. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya presentasikan dari laporan analisis kasus ini. Mohon maaf atas salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.